Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Mengucap syukur buat hari ini karena kasih Tuhan begitu luar biasa ajaib ya, selalu Amin. menyertai kita. Keadaan mungkin belum ada perubahan, tapi bersama Tuhan kita bisa lewati hari lepas hari ya di dalam kekuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Jadi mengucap syukur karena pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah perenungan tentang kuasa firman Tuhan yang dimana kita akan membahas sesuatu hal yang cukup menarik, sesuatu hal yang cukup menjadi banyak pertanyaan dari umat-umat Tuhan, dan biarlah ini memberikan pencerahan, memberikan satu sudut pandang yang baru, khususnya based on the Bible, menurut firman Tuhan, apa sih gitu ya kan tentang hal ini. Jadi sebelum kita mulai, kita satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh indah Tuhan menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Kami bersyukur karena Engkau begitu luar biasa mengasihi setiap kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami terus hidup di dalam kasih Tuhan, dan kasih-Mu yang membawa kami kepada pengenalan Tuhan lebih dalam. Secara pribadi kami lebih intim dengan Engkau. Saat ini Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini. Biar Tuhan menjamah setiap hati anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Saat ini Bapa, jamah mereka melalui kebenaran kuasa firman Tuhan. Sehingga kami semakin berpengetahuan di dalam Tuhan. Kami semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan tentang hal yang akan kami bahas pada malam hari ini. Urapi hamba, urapi Ibu Eva, agar kami bisa menjadi saluran berkat dan umat-Mu diberkati dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, pada malam yang indah ini kita akan membahas tentang dunia orang mati. Ya kan? Kita akan membahas tentang banyak pertanyaan orang di luar yang mengatakan setelah meninggal roh orang itu kemana? Baik, kita langsung saja buka Alkitab kita, Lukas pasal 16 ayat 22. Lukas pasal 16 ayat 22. Baiklah, saya bacakan Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Oke, boleh sekali lagi, Mam. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Di dalam cerita ini diceritakan tentang seorang yang miskin dan seorang yang kaya. Pada ayat yang ke-22 dikatakan, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan, ketika orang miskin ini meninggal, saat itu dikatakan langsung dijemput oleh pasukan malaikat. Jadi malaikat yang menjemput dan membawa dia langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sungguh luar biasa, saudaraku. Dari ayat ini sebenarnya bisa langsung menjawab pertanyaan kita tadi. Bahwa orang begitu meninggal, mati di dalam Tuhan, itu mendapat satu hadiah yang sungguh luar biasa, yaitu jaminan keselamatan. Saya percaya untuk masuk kerajaan surga menjadi kerinduan setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, siapapun manusia rindu untuk berada di dalam kekekalan di tempat di mana Tuhan berada. Nah, Alkitab mengatakan orang miskin ini begitu dia meninggal, rohnya detik itu juga dijemput oleh malaikat dan kemudian dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pada ayat ini dikatakan bahwa dia langsung berada di pangkuan Abraham. Ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-23 dikisahkan tentang orang kaya itu. Bisa tolong Mam bacakan? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Pada ayat yang berikut ini dikatakan orang kaya itu juga meninggal, tetapi ketika dia meninggal, ya, bukan malaikat-malaikat yang menjemput dia. Pada ayat ini dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Gitu.
Jadi dia mengakhiri hidupnya berada di dalam alam maut, tempat yang saya percaya tidak seorang pun mau di sana. Tapi Alkitab mengatakan orang kaya ini berada di situ, saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam kekekalan hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Dan untuk menentukan kita masuk kemana, itu ditentukan ketika kita masih hidup. Masih berada di muka bumi ini. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa untuk berjumpa dengan Bapa atau masuk dalam kerajaan surga, He is the way, dialah jalan, harus melalui dia. Jadi pilihan itu harus kita buat, saudaraku. Ya. Ketika kita masih ada di atas muka bumi, ketika nafas masih ada di paru-paru, ketika jantung kita masih berdetak, disitulah keputusan harus kita ambil. Kemana kita akan pergi. Hidup ini begitu singkat ya, Mam. Hidup ini begitu singkat, saudaraku. Dan pada malam ini kami rindu supaya kita sama-sama mengambil keputusan yang benar. Dan ketika kita mengatakan aku rindu bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, maka kita harus mengikuti teladan Tuhan. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan melalui apa? Melalui kuasa firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita yang akan menjadi sahabat mengingatkan kita ketika kita bersalah, ketika kita melakukan pelanggaran, dikoreksi. Ya, sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga apa? Karakter kita semakin dikikis, dibersihkan, dicuci, sehingga yang tidak berkenan semakin dibuang, dan lambat tapi pasti kita akan berubah, berkarakter seperti Yesus, sehingga kita layak seperti orang miskin ini, mengakhiri kehidupannya berada di dalam kekekalan bersama Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini penting ya, untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus tentukan ketika kita hidup. Jadi sudah menjawab pertanyaan, orang meninggal kemana? Apakah dia betul antara surga atau neraka? Walaupun di luar ada kepercayaan yang mengatakan orang meninggal, oh dia masih ada di sekitar rumah, ya kan? Sehingga ada yang mengatakan dilakukan ibadah 40 hari karena mereka percaya bahwa orang tua mereka meninggal, suami istri yang meninggal, mereka katakan masih berada di situ ya. Proses mereka untuk terbang ke surga katanya. Tidak, saudaraku. Itu sangat tidak alkitabiah. Walaupun ada yang mengaitkan dengan, oh Tuhan Yesus ketika bangkit dari mati, Tuhan Yesus berada di atas muka bumi, menjumpai para murid, dan setelah 40 hari, Tuhan Yesus baru pergi ke surga. Itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus ya? Konteksnya berbeda. Itu Tuhan. Karena Tuhan punya visi dan misi untuk memulihkan para murid. Kalau Tuhan Yesus tidak 40 hari keliling dan menjumpai para murid, saya percaya para murid dalam keadaan duka cita, dan mereka tidak masuk di dalam panggilan mereka untuk melayani Tuhan. Betul. Untuk mengabarkan kabar baik, ya, untuk melakukan amanat agung. Mereka akan terpendam dan lupakan panggilan itu. Jadi 40 hari Tuhan gunakan untuk memulihkan para murid. Nah, untuk manusia kita berbeda, kita tidak mengalami hal seperti itu. Begitu roh keluar, langsung dijemput siapa? Malaikat atau roh jahat? Ya. Kita doa supaya malaikat Tuhan yang menjemput kita. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, ini sungguh luar biasa. Kalau kita lihat lagi penegasannya di sini. Pada ayat yang ke 26. 25. Dari ayat yang ke-25, boleh? Tolong. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Terus? Ya, saya baca di ayat 24 ya, supaya kita bisa tahu kronologisnya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lalu tadi yang ayat 25 tadi saya bacakan, dan sekarang ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu
ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, ya kan jelas di sini firman Tuhan mengatakan saudaraku bahwa kalau sudah berada di dalam alam kekekalan itu tidak bisa keluar masuk gitu. Tidak bisa saling mengunjungi, Ya. ya. Orang yang sudah berada di dalam neraka nggak bisa dia mau ke surga, nggak bisa saudaraku. Begitu juga sebaliknya. Atau ke bumi. Atau ke bumi, Nggak ya bisa. kan? Jadi kalau orang sudah meninggal sudah tidak ada lagi hubungan Ya. dengan orang yang masih hidup. Betul. Alamnya sudah berbeda. Langsung detik itu juga. Detik itu juga. Gitu. Kita masih hidup di alam sadar ini ya, alam nyata, ya kan? Dan kemudian orang-orang yang meninggal itu sudah masuk di dalam alam roh. Ya. Sudah dua alam yang sangat-sangat berbeda. Tidak ada lagi hubungan antara kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, jadi perlu kita pahami tentang hal ini, saudaraku. Jadi sekalipun orang Kristen mengadakan contohnya ibadah 40 hari, tujuannya bukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Ya. Karena tadi seperti di awal kita bahas bahwa orang yang meninggal detik itu juga dibawa malaikat atau dibawa roh jahat. Sudah pergi langsung. Ya. Jadi walaupun mengadakan ibadah 40 hari boleh nggak? Bagi kami sah-sah saja. Asalkan ya tujuannya untuk menghibur yang ditinggalkan. Betul, ya. Menghibur atau bisa ibadah ucapan syukur bahwa Tuhan baik. Tuhan baik memelihara keluarga, ya kan, memelihara dan kemudian menjaga yang masih hidup untuk terus berserah dan bersyukur kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tidak terlalu sedih lagi. Betul, ya. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berikut? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang kami tampung dari Facebook. Ya, ini pertanyaannya. Yang pertama, nih Pak Fidel ya. Kemanakah pergi orang yang sudah meninggal? Tadi udah ya. Sudah kita bahas tadi ya. Jadi jelas bahwa orang yang sudah meninggal, either dia dijemput malaikat surga ya untuk pergi ke surga atau dijemput malaikat maut dan pastinya terlempar di api yang kekal. Jadi hanya dua ya. Betul. Hanya dua. Jadi pastikan Bapak Ibu bahwa kita akan dijemput oleh malaikat Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Yang nomor dua, apakah masih ada hubungan antara orang mati dan orang hidup? Tadi juga sudah dijelaskan. Betul. Ya Pak Fidel ya. Sudah tidak ada hubungan lagi. Ada lagi detik hubungan. Itu juga orang yang sudah meninggal berpulang. Jadi sudah tidak lagi ada hubungan sama sekali. Nah, ini yang paling menarik nih Pak Fidel. Karena ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Khususnya kalau kita sudah ditinggali oleh orang yang sudah meninggal. Oleh orang tua kita, oleh siapapun ya. Nah, apakah orang mati bisa masuk ke dalam mimpi? Oke, ya banyak orang yang mengatakan keluarga yang baru meninggalkan mereka itu datang di dalam mimpi. Ada juga yang kemudian mengatakan, oh dia menyampaikan pesan. Hal-hal seperti itu. Saya mau katakan saudaraku bahwa ketika kita kembali kepada firman Tuhan, maka jelas tadi dikatakan bahwa kita sudah tidak ada lagi hubungan dengan orang mati. Ya, bahwa orang mati itu jelas dia pergi ke surga atau ke dalam neraka. Jadi kalau dikatakan apakah orang mati bisa masuk ke dalam mimpi? Saya mau katakan rohnya tidak bisa lagi. Kalaupun masih bermimpi tentang orang yang baru saja meninggal dari keluarga kita, teman, kerabat atau siapapun, maka bisa mungkin ya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bahwa mimpi itu terjadi karena ada memori ya. Iya, jadi di bawah alam sadar ketika tidur, kemudian muncul seperti kenangan-kenangan ya di masa waktu hidup, bertemu, kemudian di masa kecil, waktu bermain dengan orang tua atau bersama-sama dengan orang tua. Jadi lebih bersifat kepada kenangan-kenangan ya. Betul, memori yang Tuhan sudah berikan juga, tapi bukan berarti orang yang meninggal itu datang ke dalam mimpi kita. Jadi sudah tidak ada hubungannya lagi sama sekali. Atau Pak Fidel, bisa juga setan pakai orang yang sudah meninggal itu menyerupai orang bentuknya, betul, untuk mengganggu dalam mimpi. Betul. Ya, untuk mengganggu dalam mimpi. Jadi
Eee, seperti itu. Jadi memang sudah tidak ada hubungannya lagi. Jadi kalau ada yang datang ke dalam mimpi Bapak Ibu, percayalah itu Bukan. bukan roh orang yang sudah meninggal. Oke. Oke, yang keempat, bisakah Tuhan berbicara melalui orang mati? Jadi artinya ya tadi seperti datang ke dalam mimpi terus memberikan pesan-pesan gitu ya kan, atau mengucapkan sesuatu kata-kata gitu ya. Nah, kemungkinan besar sih kalau seperti itu Pak Fidel, itu Hmm, lebih kepada ekspektasi ya. betul. Jadi mungkin orang yang yang ditinggalkan ini, berekspektasi Ada orang tuanya harapan ya. datang, orang tuanya memeluk dia atau mengatakan sesuatu, "Kamu harus begini, kamu harus begitu." Nah, itu lebih kepada ekspektasi gitu ya, pengharapan seseorang tersebut yang belum tersampaikan waktu masih hidup Betul. dan muncul ketika Dia masih tidur. tidur. Jadi lebih kepada orang yang mimpi itu sih sebenarnya, ya, karena tidak ada lagi hubungan dengan orang lain gitu, Betul. gitu. Nah, yang ke-5, nah ini sering sekali terjadi khususnya di suku-suku di Indonesia, yaitu apa? Meminta berkat kepada orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua maupun nenek moyang ya, kepada kakek nenek yang Mm-mm. sudah meninggal gitu, meminta berkat, ya supaya lancar, supaya berkatnya, supaya ada jodohnya misalnya, seperti itu. Nah ini bagaimana Pak Fidel? Eh, Kembali lagi kepada firman Tuhan. Ya, jelas kita diajarkan bahwa sumber berkat hanya satu, yaitu Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dan melalui kematiannya Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai artinya bahwa segala apapun yang menjadi keperluan kita, baik di atas muka bumi, ya, baik nanti untuk jaminan masuk dalam kerajaan surga, itu Tuhan sudah selesaikan dengan karya salib dan pengorbanan iya, darahnya yang kekal. Jadi Yesus langsung berjawaban. Jadi kalau ada mungkin orang tua atau kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang mengatakan datang ke kuburan kakek nenek ya, ke kuburan nenek moyang dan kemudian minta berkat, minta didoakan, saya mau katakan itu sangat itu tidak tepat, tidak benar, tidak tidak seperti yang firman Tuhan ajarkan ya. Jadi kalau pernah melakukan itu ya minta ampun kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu melakukan karena di dalam ketidaktahuan, tapi biarlah dengan sharing kita pada malam hari ini kita mendapatkan pencerahan, oh ternyata itu tidak boleh, ya. Bagaimana kalau boleh tidak datang seperti orang bilang ke makam orang tua, boleh-boleh saja saudaraku, ya. Tujuannya untuk membersihkan. Tapi boleh tidak di kubur itu berdoa atau berbicara? Tidak usah, tidak boleh lagi. iya, berbicara maksudnya kepada orang yang sudah meninggal Betul ya, ya. kayak misal, "Hi Dad, how are you there?" Gitu ya, Iya, seperti itu. Karena udah nggak ada lagi di tidak situ, ada lagi hubungan. nggak ada lagi hubungan. Ya, sudah berada di alam yang berbeda. Ya, sudah berbeda sekali alamnya. Oke? Jadi kalau datang ke kuburan mulai sekarang ya cukup membersihkan, kemudian bersama-sama lebih kepada maintain untuk ini ya, perawatan kuburannya ya, karena memang bagaimanapun juga kan, itu juga bagian dari keluarga kita ya Betul. kan. Nah, kita juga harus merawat, ada tanggung jawab kita sebagai anak untuk merawatnya gitu ya kan. Nah, tapi yang terpenting saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, mari kita, berdoa kepada orang tua kita yang masih hidup, ya. Jadi kalau ada Berdoa bagi orang tua bagi kita. orang tua kita yang masih hidup, berdoalah bagi dia, sharing-lah firman Tuhan kepadanya, mintalah berkat daripadanya, boleh nggak? Boleh, boleh, kalau yang masih hidup, tapi kalau yang sudah meninggal tidak boleh lagi. Betul. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan juga Eee, apa namanya, berbicara juga kepada orang yang sudah mati juga itu sangat sangat tidak disarankan ya, apalagi itu berhubungan dengan kuasa-kuasa yang ada di situ gitu ya. Betul. Iblis bisa pakai, jangan-jangan nanti pas pulang dari kuburan mimpi tiba-tiba atau berbicara pada, Atau ada kejadian yang tidak iya, enak ya. heeh. Jadi itu, iblis itu kan, punya tipu muslihat ya. Dia sangat licik untuk menggocok, untuk membuat pemikiran-pemikiran manusia itu ke arah yang negatif.
ke arah yang tidak benar gitu, yang melenceng dari firman Tuhan. Betul sekali. Dan Seakan-akan benar ya. seakan-akan benar, Seakan-akan hal itu normal, normal, lumrah, ya. orang banyak melakukan hal itu. Hormati, menghormati. Ketika kita mau menghormati orang tua ya justru ketika hidup. Ketika hidup. Banyak orang yang orang tuanya masih hidup tidak perhatian, Iya. tapi begitu meninggal baru bawa makanan, bawa Betul. apa segala macam ke kuburan. We don't have to do that. Udah nggak, tidak penting lagi saudaraku. Iya. Dan firman Tuhan itulah biarlah yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita pada hal yang sangat menarik pada malam hari ini. Biarlah ini bisa menjadi berkat pencerahan bagi kita semua, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita semakin bertumbuh. Ya, Tuhan mau kita semakin berpengetahuan. Kalau kita semakin berpengetahuan, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing, khususnya dengan hal-hal yang samar-samar, hal-hal yang masih abu-abu, boleh atau tidak, ya kan? Kita akan menjadi orang yang konsisten, orang Kristen yang kerinduannya cuma satu, saya hanya mau menyenangkan Tuhan. Ya. Dan melalui kebenaran yang kita tadi bahas ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga akan semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, ya, pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Dan jangan sampai karena kita memakai pikiran-pikiran kita, memakai kebiasaan-kebiasaan kita, memakai hal-hal yang dianggap normal oleh manusia, itu justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang pilihan kita mau pilih berkenan di hati Tuhan atau perkenanan dari manusia ya. Pasti akan bertolak belakang, pasti itu. Nah, makanya kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang paling penting kita tahu dulu kebenarannya seperti apa. Betul. Ya, supaya kita bisa lebih mudah menjalaninya dan lebih kuat menjalaninya. Amin. Oke. Ya. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini, saudaraku. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami rindu apa yang kami sharingkan bisa jadi berkat, ya. Amin. Bisa memberkati kita semua. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada hubungan lagi dengan orang yang sudah meninggal antara orang mati dan orang hidup. Betul. Dan kemudian orang mati langsung dibawa rohnya. Ya. Oleh siapa? Nah, hanya ada dua, oleh malaikat Tuhan atau oleh setan. Itu saja. Ya. Tidak ada lagi yang lain. Hanya dua yang menjemput. Pastikan, Bapak Fidel. Pastikan bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kemudian kita berkata, aku udah Kristen. Aku hidup pasti sudah masuk ke surga. Tapi hari lepas hari kita hidup di dalam ketidaktaatan. Jangan terlalu percaya diri. Suatu saat ketika waktunya datang, pulang, kita tidak ke surga, saudara. Jadi, kita harus kerjasama dengan Tuhan. Keselamatan sudah diberikan. Tapi Tuhan tuntut untuk kita hidup dalam ketaatan. Amin. Ikuti firman Tuhan. Mungkin saat ini kita belum bisa taat secara keseluruhan. That's okay. Tapi kita akan terus belajar. Berkarakter lebih lagi untuk menyerupai pribadi Tuhan kita Yesus yang sungguh luar biasa. Roh Kudus dicurahkan, ada dalam roh kita. Tujuannya bukan hanya untuk keren-kerenan, tapi untuk menolong kita, untuk kita bisa bertumbuh menjadi seperti karakter Tuhan Yesus. Berubah, meninggalkan manusia lama, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Diberkati kita semua, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah di saat ini kami bisa sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan tentang hal yang sangat menarik, di mana setiap kami pasti akan mengalami hal ini. Berbicara tentang dunia orang mati dan dunia orang hidup. Dan biarlah Tuhan, kami mengambil keputusan to follow Jesus. Dan bukan hanya di dalam hati mengikuti Tuhan, tapi dalam perilaku, tindakan, kami pun mencerminkan karakter Yesus. Hidup sesuai dengan firman-Mu yang kudus. Amin. Sehingga pada waktunya kami datang, malaikat yang menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menguatkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama Raja di atas segala Raja, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya.
Amin.